Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Iftahu safhah 45 ya. Kita sampai wasalna ila safhah 45. Sampai pada halaman 45. Langsung karena bentar lagi sudah mau maghrib, kita langsung aja. Ya. Halaman 45. Istami' wa raddid. Dengarkan dan ikuti. Kita baca sama-sama dulu. Al-awwal, Mahmudun yattajjihu ilal bawwabati. Semuanya raddidu ma'i. Mahmudun yattajihu ilal bawwabati. Mahmudun yattajihu ilal bawwabati. Mahmudun muttajihun ilal bawwabati. Mahmudun muttajihun ilal bawwabati. Rashidun yuqfilul haqibata. Rashidun yuqfilul haqibata. Rashidun muqfilun al haqibata. Rashidun muqfilul haqibata. Aliyun yursilu risalatan. Ali yursilu risalatan. Aliyun mursilun risalatan. Aliyun yursilu risalatan. At-ta'iratu tuqli'u fis sabahi. At-ta'iratu fis sabi. At-ta'iratu muqli'atun fis sabahi. Fatimatu tusafiru ila Pakistani. Fatimatu tusafiru ila Pakistani. Fatimatu musafiratun ila Pakistani. Fatimatu musafiratun. Al-waladu yusri'u fil khuruji. Al-waladu yusri'u fi. Al-waladu musri'un fil khuruji. Al-waladu musri'un fil khuruji. Dari nomor ini atau poin ini, apa yang bisa kita ambil bahwa untuk mengungkapkan sesuatu itu bisa dengan fi'ilnya maupun fa'ilnya. Yang pertama kita perhatikan sama yang kedua, perubahannya. Mahmudun yattajihu ilal bawwabati. Mahmud menuju ke pintu besar. Atau format yang kedua, an-naw'u tsani, Mahmudun muttajihun. Mahmud adalah orang yang menuju ke pintu besar. Jadi secara makna sama. Mahmudun muttajihun ilal bawwabati wa kadzalika Mahmudun yattajihu ilal bawwabati. Sama. Lalu ketiga dan keempat juga sama. Itu yang pertama. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu kita bisa menggunakan fi'ilnya. Lalu fi'il itu kita pakai, kita ambil seperti yang kita tuliskan kemarin. Ada fi'il, kemudian ada fa'ilnya. Yattajihu muttajihun. Lalu yang kedua, itu perubahan yang pertama. Yang kedua di raqam sabi' wa thamin, nomor 7 dan nomor 8. At-ta'iratu tuqli'u fis sabahi. Perhatikan perubahannya. Ini sama dengan yang poin ke-8. At-ta'iratu seperti yang tadi poin 1 dan 2. Muqli'atun fis sabahi. Artinya fi'il kemudian kita memakai fa'il, kata kerja. Yang kedua memakai subjek. Dua-duanya sama. Secara makna itu sama. Tapi perhatikan perubahannya di sini supaya
tidak timbul pertanyaan. Kalau at-ta'iratu, ya, kalau nanti di nahwu itu namanya mubtada. Kalau mubtada'nya itu artinya kata yang mengawali sebuah kalimat. Kalau kata yang mengawali sebuah kalimat itu diakhiri dengan ya, ta marbutah, marbut disebut marbutah karena dia marbut, melingkar, ya, melingkar. Maka ta itu kan ada dua, ta maftuhah sama ta marbutah, ta yang terbuka dengan ta yang melingkar. Nah, secara umum untuk ta yang melingkar itu menunjukkan gender perempuan. Nah, sekalipun dia bukan makhluk hidup, tapi untuk membedakan seperti itu. Misalkan at-ta'irah itu perempuan, untuk membedakan saja. Kalau tidak ada ta marbutahnya, maka dia laki-laki, mudzakkar, muannats gitu. Ya, perhatikan, kalau dia mubtada'nya adalah muannats perempuan, gender perempuan, artinya tidak terbayang dalam benak kita itu dia ada nyawanya, bukan. Nah, ini untuk membedakan saja. Apa ya, mudzakkar muannats, bahasa kitanya ya laki-laki perempuan gitu. Ya, laki-laki perempuan, tapi pesawat kan nggak ada nyawanya gitu, ya, nyawanya dari mesin. Tapi nggak seperti kita, dia nggak bisa gerak sendiri, harus ada supirnya. At-ta'iratu. Nah, di sini muqli'atun. Jadi kalau mubtadanya dia adalah muannats perempuan, maka fa'ilnya atau dia posisinya khobar nanti kalau di pelajaran nahwu dia harus mengikuti, dia harus muannats. Ditandai dengan adanya ta marbutah. Tapi tidak semua perempuan itu ditandai dengan adanya ta marbutah. Jadi nanti nggak boleh salah paham. Kalau ada ta marbutah berarti kayak weton itu, ya enggak. Lah. Al-mithal misalkan. Kita ambil contoh yang bernyawa. Fatimah misalkan. Oh, ada ta marbutahnya, berarti dia perempuan. Kemudian Aisyah. Nah, dia perempuan. Kemudian siapa lagi? Ya, misalkan Munirah. Maka dia muannats, ya. Istilahnya itu muannats. Muannatsun, perempuan. Ini satu. Tapi tidak semua kata yang diakhiri ta marbutah itu perempuan. Nah, ini harus diperhatikan. Tidak semuanya, tapi secara umum yang ada ta marbutahnya itu menunjukkan dia gender perempuan. Termasuk kalau dia tidak bernyawa. Sebagai contoh tadi misalkan ta'irah, ya. Ta'iratun. Nah, ini ada ta marbutah, maka dia juga masuk sini. Muannats. Kemudian sayyaratun misalkan. Ini juga muannats. Bisa lagi? Iya, bisa nih. Saburatun. Nah, ini juga muannats. Nah, ini tidak bernyawa, benda. Kalau ini manusia, makhluk bernyawa. Atau hewan, dari hewan juga sama. Secara umum kalau diakhiri dengan ta marbutah, akan ada dua at-ta. Yang pertama maftuhah, yang terbuka. Maftuh artinya terbuka. Makanya alat untuk membuka disebut miftah, karena dia miftah dari kata fatah. Kemudian ta marbutah, ini maftuhah, ini marbutah karena dia melingkar, marbut terikat. Yang diakhiri dengan ta marbutah, Fatimah, Aisyah, Munirah, Ta'irah, Sayyarah, Sabura, kemudian ini bernyawa, kemudian ini benda, maka semuanya disebut muannats. Kalau tidak ada ininya, ini secara umum dia muannats.
Ada yang tidak seperti ini, tidak ada tamar butohnya tapi dia muannas. Misalkan Hindun. Hindun kan? Hindun. Ini juga muannas, perempuan, nama perempuan. Ya, tapi dia perempuan ya. Siapa lagi? Zainab. Ya, Zainab. Nah, ini juga masuk ke sini. Ada pengecualian. Termasuk yang di belakangnya ta marbutah itu tidak semuanya dia perempuan. Contohnya apa? Paman Nabi Hamzah. Ini mudzakkar. Ya, Abu Hurairah. Ada abunya. Ada abunya jelas ya, bukan Abu Hurairah. Siapa? Maisarah. Ya, bisa Maisarah. Ini ke sini ya. Mudzakkar. Maisarah. Ini juga mudzakkar. Mudzakkar. Ini sarung. Tapi tidak banyak. Makanya ini biasanya karena sering kita membaca lalu sering menemukan ada kata-kata ini, maka kita hafal, oh, Maisarah itu bukan termasuk muannats. Meskipun dia ada tamar butohnya. Hamzah juga demikian, ada tamar butohnya tapi bukan muannats. Karena itu kita sering membaca, sering ada keterangan ini. Jadi ini ada pengecualian. Yang ini juga ada pengecualian, tidak terlalu banyak. Tapi secara umum ketika ada tamar butoh maka itu adalah muannats, gender perempuan. Lalu sebaliknya, kalau tidak ada perempuan tidak ada tamar butohnya, dia adalah mudzakkar ya. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan qalamun. Yang kedua apalagi? Masjidun. Yang ketiga kitabun. Bisa. Nah, ada 3 ya. Ini mudzakkar. Semuanya tidak ada tamar butohnya. Nah, ini ya. Diakhiri dengan bermacam-macam. Jadi berbeda-beda. Ini disebut mudzakkar, ini muannats, ini benda mati, qalamun, pulpen, masjidun, masjid, kitabun, kitab. Yang manusia misalkan Muhammadun. Ya, kemudian Zaidun, Amrun, banyak, Ibrahim. Ya, banyak. Hasan, Hanif, banyak. Nah, itu bedanya. Nah, ketika mubtada, kata yang mengawali itu adalah memakai tamar butoh, maka kata yang kedua itu disebut dengan khobar. Ya, kalau di susunan nahwu nanti itu harus fa'ilnya itu harus ditambah. Misalkan saya jelaskan yang Thairah tadi. Yang sudah belajar udah paham, dia nggak bingung Pak. Tapi yang belum pernah itu minimal pernah sekolah MTS lah. Ya mungkin nggak bingung banget. Tapi SD, SMP, SMA, apa STM, waduh. Betul, mumet Pak. Mumet kan? Apalagi setelah lulus ketemu kunci lagi ya. Kunci pos, kunci Inggris. Nah, at-ta'irah. Ta'iratu li'u apa? Fis sabah ya? Fis sabah. Sabahi. Nah, fis sabahi. Nah, perhatikan di sini. Nah, kemarin suruh menemukan fi'il madinya apa? Aqla'a, li'u. Masdarnya la'an, fahuwa muqli'un ya.
Muqli'un. Aqla'a yuqli'u iqla'an fa huwa muqli'un. Perhatikan di sini. Nah, ini asalnya. Wazinnya apa? Af'ala yuf'ilu if'alan fa huwa muf'ilun. Ya kan? Nah, perhatikan. Di wazinnya itu tidak ada tambah kutub. Supaya tidak bingung. Af'ala yuf'ilu if'alan fa huwa muf'ilun. Aqla kita terapkan ini memakai aqla. Aqla yuqli'u iqla'an fa huwa muqli'un. Fa'ilnya itu tidak ada tamar kutubnya. Lalu kenapa berubah menjadi ada tamar kutub? Ini kalau mengikuti wazannya aqla yuqli'u iqla'an muqli'un, maka at-ta'ira ini kita pakai awalnya dulu, asalnya dulu. Muqli'un ya. Fi sabah. Fi sabah. At-ta'iratu muqli'un ini asalnya. Nah, ini. At-ta'iratu muqli'un fi sabah. Kenapa kemudian di situ ditulis muqli'atun? Muqli'atun. Habis ya. Mana? Harusnya ada asistennya ya. Muqli'atun. Kenapa ada tambahan ta ini? Karena dia domirnya adalah ada tanya. Maka ini fa'ilnya harus dirubah dengan ada tambahan ta. Harus mengikuti semuanya. Misalkan di yang nomor 9, Fatimatu tusafiru, semua wazan dari fa'ala, yatafa'ala, fa'ala, kemudian tafa'ala sampai istaf'ala, apalagi fa'alu, fa'ala, itu semuanya sama. Contoh yang 9, Fatimatu tusafiru ila Pakistani, maka fi'ilnya kata kerjanya diubah menjadi fa'il. Fatimatu musafiratun ila Pakistani. Tusafiru dia wazannya memakai fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fahuwa mufa'ilun. Fa'ilnya mufa'ilun. Kalau ngikutin wazan berarti kan mufa'ilun, berarti safara yusafiru musafaratan fahuwa musafirun. Nah, karena dia Fatimah memakai tawaddu, maka fa'ilnya ditambah ta. Fatimatu musafiratun. Semua wazan sama. Yang penting patokannya muktadanya itu. Kalau dia ada tamar kutuhnya, maka dia nanti yang kedua itu, kata yang kedua namanya khobarnya itu harus ditambah tamar kutuh. Itu bedanya. Bisa dipahami? Saya tidak bingung nanti. Mas Alim bisa dipahami? Bingung Pak. Oh bingung ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Paham dari berawal dari tidak paham. Ya sudah maghrib, misalnya kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kembali ke halaman 45 46 ya.
Bisa dipahami ya Mas Ralim penjelasan tadi? Insya Allah ya. Insya Allahnya ini bukan main-main. Insya Allahnya bisa gitu ya. Insya Allah puyeng Ustaz. Faham. Tayyib. Saya jadi teringat nih rakam al-awwal nih. Al-awwal. Jadi teringat Mahmudun yattajihu ilal bawwabati, Mahmudun muttajihun ilal bawwabati. Nah, jadi saya ingin jelaskan yang pertama sedikit ya sebelum kita melanjutkan. Ittajaha yattajihu fi'ilnya apa? Fi'ilnya. Wazannya ittajaha yattajihu kemarin soal yang kemarin. Nah, yang pertama in fa'ala ya. Al-qaulul awal in fa'ala yanfa'ilu. Ifta'ala. Al-qaulul tsani ifta'ala yafta'ilu. Qaulul tsalits mawjud? Pak Ismail? Mungkin? Af'ala yuf'ilu. Sudah ada 3 pendapat nih. Ada lagi? Af'ala yuf'ilu. In fa'ala yanfa'ilu. Ya. Wazannya. Ittajaha yattajihu. Wazannya apa? Susah kemarin. Beda mana Ustaz? Ada lagi enggak? Sudah ada 3 nih. Saya hapus. Kalau yang lain sepertinya gampang. Safaro tinggal ikutin. Yusafiru ikutin aja. Hitung ada berapa huruf. Cara mencarinya seperti itu. Maka wazan itu setidaknya harus kita hafal. Kalau tidak hafal ya kita bayangkan. Ya. Kemarin ada 12 dari fa'ala, kemudian fa'ala, lantas kemudian tafa'ala, fa'ala, kemudian tafa'ala dan seterusnya sampai istaf'ala. Ada 12 itu setidaknya kita hafal yang pertama. Sama mudhoreknya. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Nah itu. Af'ala yuf'ilu, setidaknya fi'il madhi sama mudhari. Karena kita sering nanti ketemunya dengan 2 fi'il ini, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Misalkan yusafiru. Yusafiru. Antum cari yang modelnya seperti ini dari 12 itu. Ya, ini fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Lalu kemudian ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemarin yang huruf tambahannya apa? Huruf dasarnya apa? Ya, cari yang mirip. Ada fi'il. Kalau sudah dicari, ya, diseleksi kemudian muncul misalkan, oh ini yang paling mirip. Ya. Yufa'ilu. Oh ini berarti wazannya ini. Kalau sudah tahu wazannya ini, maka wazan ini fa'ilnya apa? Mufa'ilun. Mufa'ilun berarti tinggal diikutkan. Ain fi'ilnya apa, fa fi'ilnya apa, kemudian lam fi'ilnya apa, berarti ngikutin. Ya. Musafirun. Nah, gitu kan? Mim tambahannya menunjukkan dia fa'il. Kemudian sin fa fi'ilnya. Alif dia harfun zaid tambahannya dia di rumusnya itu. Ini rumusnya. Kemudian fa ain fi'ilnya, ra lam fi'ilnya. Ya. Ini. Lalu tadi yang ittajaha ittajaha yattajihu yang nomor pertama. Ittajaha yattajihu.
Cari yang mirip. Yang pertama, tentukan dulu kalau bisa fa fi'al, ain fi'al, lam fi'al. Ya. Apa fa fi'alnya? Ta. Di sini ta ya. Ain fi'alnya jim. Lalu kemudian lam fi'alnya ha. Ya, ha. Biar enggak keliru. Ha. Nah, ta jim ha. Huruf tambahannya Ya. Ya sama tak. Ya sama ta. Ya sama ta. Ya, bentar tanya dua. Ya sama ta. Ini betul. Ya. Ya sama ta. Lalu yang mirip dari wazn ini apa? Yat tajihu. Tadi ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama in fa'ala. Yang kedua if ta'ala. Yang ketiga Mas Hendra apa tadi? Af'ala ya? Af'ala. Af'ala. Dari ketiga ini yang paling mirip mana? In fa'ala, if ta'ala, af'ala. Baik. In fa'ala ya. Ain fi'al, ain fi'al, lam fi'al. Tambahannya alif dengan nun. Nah, ini adanya kita kasih ini biar nggak bingung. In fa'ala yan fa'ilu. Kasih mudhari'nya. If ta'ala yaf ta'ilu. Af'ala yuf'ilu. Lihat mudhari'nya. In fa'ala yanfa'ilu. Ada ya, ada, betul? Nunnya enggak hilang. Ya. Yanfa'ilu. Ini adanya ta nih. Padahal di rumusnya harusnya nun, ya. Ini mirip, ini mirip. Ini mirip karena ada fa fi'al, ain fi'alnya, lam fi'alnya ada. Ya-nya juga ada, tapi enggak ada nunnya. Adanya ta ini. Kita terapkan lagi yang kedua. Ifta'ala yafta'ilu. Huruf tambahannya. Fa fi'alnya ada, ain fi'alnya ada, lam fi'alnya ada. Huruf tambahannya apa? Ya sama? Ya sama? Ya sama? Hah? Ya sama ta. Ini ya. Ya sama ta. Kalau ini tambahannya cuma ya. Ini ada ta. Berarti ini salah. Ini kayaknya kurang tepat. Yang mendekati ini. Ya kan? Nah, kemudian kita urai sekarang. Yafta'ilu. Kita mengurai yang kedua. Yafta'ilu. Dulu saya protes kalau ain itu harus bulat. Nanti saya diprotes. Yafta'ilu. Yafta'ilu. Kita terapkan. Ya-nya ada. Ya. Huruf tambahannya fa fi'ilnya apa? Dari sini ta tadi. Ya ta
Kemudian ini rumus lagi taknya kan, tak lagi. Nah, lalu ain fi'ilnya jim. Nah, berarti turun jim. Nah, lam fi'ilnya ha. Yat. Ini kan yat ta ji hu. Nah, ya kan? Karena ini sama double maka menjadi disatukan yat. Nah kan ini double tasdid artinya double, kurang lebih sama gitu. Yat ta jihu. Nah, ini asalnya ya. Ittajaha yattajihu. Artinya apa? Menuju atau menghadap. Nah, berarti ini asal katanya ya. Asal katanya ada 3 huruf. Tajaha. Nanti ketika mencari di kamus al-mu'jam, al-mufahras, al-mu'jam, al-muhit misalkan, atau al-mu'jam yang lainnya, Mahmud Yunus, Munawir dan lain sebagainya, cari kata yattajihu. Ittajaha yattajihu di huruf ta. Nanti nggak ketemu, Pak. Ini masalahnya nggak ketemu. Ini terus gimana? Kok bisa berubah menjadi yattajihu? Ya. Misalkan kita sama sekali belum tahu. Andai kita belum tahu artinya, ittajaha yattajihu artinya apa? Nah, kita pengen tahu. Lapar nih jadinya. Pengen tahu artinya. Kita buka kamus. Kita buka kamus. 1, 2, 3. Mahmud Yunus lah atau Munawir. Cara mencari salah satu kamus ya, karakteristiknya atau cirinya adalah dia memakai huruf dasarnya. Fa, fi'al, ain fi'al, lam fi'al. Nah, kalau kita misalkan qatala ya, misalkan qatala, maka kita cari di huruf ko, qatala. Nah, setelah ko kemudian ta. Cari aja urutannya, kan ini huruf tambahan. Cari huruf dasarnya qatala. Nanti yang setelah itu cari yang ada tambahannya, ketemu. Nah, yang ini nanti kalau nyarinya di huruf ta nggak ketemu. Itu masalahnya. Nah, ittajaha yattajihu itu asal katanya ternyata dia bukan ta, tapi pakai wajaha ya. Ini harus tahu. Wajah, makanya wajhun ittajaha yattajihu menghadap karena dia membawa wajahnya. Ini asal katanya wajaha. Jadi fa fi'alnya itu sebenarnya bukan ta. Asalnya dia bukan ta, tapi dia apa istilahnya evolusi ya. Seperti katanya manusia itu evolusi Darwin. Manusia asal-muasalnya dari apa itu ya. Nah, dia bukan ta, tapi dia adalah waw. Tapi kemudian berubah menjadi ta. Nah, dari mana ini? Nah, ini. Ya. Wajaha, ini asalnya. Wajaha. Ini tambahan aja ya. Nah, wajaha. Kita terapkan di fi'il ini. Wajaha. Wajaha yang ya wajah ya. Ini fa fi'ilnya waw, ain fi'ilnya jim, lam fi'ilnya ha. Yafta'ilu berarti apa? Ya dulu ya. Ya, kemudian fa fi'ilnya apa? Waw. Kemudian ta. Ain fi'ilnya jim, berarti turun ke sini ya, jim. Menjadi yaw ta
Yautajihu. Yautajihu. Ya. Perhatikan. Ini sesuai dengan wazannya. Yang sesuai dengan wazan adalah yautajihu, bukan yattajihu. Kemudian nanti ada keterangan biasanya itu kalau membaca buku-buku lughah bahasa. Ada istilah lalu kemudian waw yang qalibu ila ta. Waw berubah menjadi ta. Ya. Kembali ke sini berarti. Waw yang qalibu atau berevolusi. Yang qalibu itu artinya berubah, berevolusi. Waw berubah menjadi ta. Ya, taknya tetap, jimnya tetap yattajihu. Kok bisa waw berubah menjadi ta? Ada istilah di dalam bahasa Arab itu. Yang pertama itu li thaqali. Yang kedua ta'adzuri. Yang keempat, yang ketiga lil qafiyah. Bukan qafiyah ya Pak. Qafiyah. Laisat qafiyah. Qafiyati. Lil qafiyah. Ini ada istilah ini. Ya biasa nanti kalau kita meng-i'rab itu ya. Nah, ada perubahan-perubahan ad-darurat tubihul mahdurat. Ada kondisi-kondisi darurat seperti ini. Yautajihu ya. Al-waw harful waw yang qalib au tanqalibu ila ta. Harfu waw berubah menjadi ta. Harfu waw berevolusi menjadi ta. Kenapa? Ada terkadang litsaqal karena berat. Orang Arab berat untuk mengucapkan. Nah, jadi ini tradisi ya. Secara rumus seperti ini, yautajihu. Tapi dalam penerapan sehari-hari ada satu kondisi lisan orang Arab susah mengatakan yautajihu, yautajihu. Akhirnya muncul kemudian waw berubah menjadi ta litsaqal karena berat untuk diucapkan oleh orang Arab. Maka kemudian berubah menjadi ta, lalu kembali lagi ke sini ya. Karena tanya double maka dia yattajihu. Ini contohnya. Atau lil qafiyah. Lil qafiyah itu seperti syair. Syair seperti dalam bahasa kita pantun. Pantun itu huruf terakhir harus sama. Aku makan ikan habis 8 dipotong dengan tangan. Harus NN semua. Itu qafiyah namanya. Ya qafiyah, penutupan sebuah bait, sebuah syair atau pantun itu harus sama. Itu lil qafiyah. Contohnya saya ambilkan dari sini. Di Al-Quran itu ada banyak biasanya. Bentar ya. Di Al-Quran surat Al-Mudaththir. Kalau qafiyah semuanya banyak, tapi yang menunjukkan ini. Jadi harusnya ditulis lengkap, tapi tidak ditulis lengkap. Adz-Dzariyat, surah Adz-Dzariyat. Nah, Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat huruf terakhirnya nun semua. Saya tuliskan ya. Ini untuk tambahan. Mudah-mudahan nggak tambah mumet. Ini ditulis, kalau ditulis biasanya keterangan ini suatu saat antum dapat ini. Misalkan ayat 55 dan ayat 56 ya. 55 ya. Wa dzakir fa inna dzikra fa'al mu'minin di mana wama
sampel saja. Enggak saya tuliskan itunya. Atau ayat 2. Ini contoh saja. Qafiyah di antara mukjizat Al-Qur'an adalah Al-Qur'an turun pada masa syair adalah sebuah di tengah-tengah masyarakat Arab itu sebuah tradisi yang luar biasa. Ya, tradisi luar biasa. Jadi contoh kecilnya bahwa syair itu ada qafiyahnya. Qafiyah itu huruf terakhirnya sama. Ini untuk menarik menarik pendengar. Ya. Menarik pendengar. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi susunannya itu seperti syair. Karena memang masyarakat Arab ketika itu tradisinya adalah memakai syair. Ketika ngomong dia pakai syair. Syair yang terbaik itu disebut dengan al-mu'allaqat. Yang paling baik dari sekian ratus ribu, dari sekian banyak manusia Arab ketika itu, yang syairnya paling baik disebut al-mu'allaqat. Maka dia akan ditempel di dinding Ka'bah. Apa kebanggaannya? Ketika datang musim haji, seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia dia akan datang. Oh, nama dia terpampang di dinding Ka'bah. Fulan yang nulis ini. Enggak sembarangan itu, enggak semua nama dia syairnya bisa nempel di dinding Ka'bah. Makanya disebut al-mu'allaqat. Ya, hanya syair-syair tertentu yang dia lolos seleksi gitu. Syair terbaik. Orang ketika ngomong itu pakai syair, maka akan dijawab dengan syair secara spontan. Itu luar biasa. Dan syair itu, kalau saya nggak sempat belajar ya masalah syair, ada ilmu al-arud wal bahr itu saya nggak belajar, saya nggak tahu. Ada rumusnya itu. Jadi rumusnya itu ada rumusnya, susunannya itu tidak boleh sembarangan. Nah, Al-Quran turun demikian. Nah, banyak seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Termasuk ini contohnya. Nah, ingin saya tekankan tentang masalah ini. Antara li thaqal ta'arud la lil qafiyah, contohnya di sini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nun, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nun. Nah, ini contohnya di sini. Ini asalnya adalah ya'budun itu membutuhkan objek, ya, membutuhkan maf'ul bihi. Ya'budullaha, gitu kan? Ya'budul asnam, ya'budul asyajar, ya'budus syajar. Nah, ini illa liya'budun. Allah yang mengatakan. Maka dia asalnya adalah Allah sedang mengatakan, dia yang berbicara. Allah, wa ma khalaqtu, aku yang telah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku, maksudnya gitu. Maka sebenarnya dia adalah susunannya illa liya'buduni. Nah, ini asalnya ada ni-nya, liya'buduni. Lalu kenapa ya-nya dihapus? Adalah lil qafiyah. Nah, itu karena darurat untuk menyamakan supaya huruf terakhirnya adalah nun. Maka kemudian berubah menjadi liya'budun. Ini dihapus. Tapi secara makna tidak merubah. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini ada beberapa kondisi
Orang Arab susah mengucapkan yautajihu, maka kemudian al-waw tanqalibu, harful waw tanqalibu ila harfit ta, berubah menjadi huruf ta. Tuh. Supaya tidak ada pertanyaan sebelum ditanya, saya jawab dulu. Ya. Ya. Baik. Bisa dipahami? Saya insyaallah. Kita lanjutkan. Tsaniyan, istami' wa raddid. Nah, dengarkan dan ikuti. Ini masih sama. Ibrahimu yursilu risalatan, at-ta'iratu tuqli'u fis sadisati, Zainabu tusafiru. Yang tadi disebutkan tadi Zainab, dia tidak ada tamar butuhnya, tapi dia memakai ta di fi'ilnya, tusafiru, padahal harusnya yusa. Kalau lihat tanpa melihat kaidah tadi, Zainab kan nggak ada tamar butohnya, berarti dia laki-laki, harusnya yusafiru. Ternyata Zainab pengecualian. Dia memang perempuan, gender aslinya secara fisik perempuan, tapi untuk namanya tidak ditulis ada tamar butoh, maka fi'ilnya dia memakai ta. Ya. Anta tufa'ilu, Zainab anti tufa'ilu, atau hiya tufa'ilu. Zainab tusafiru ilal Hindi. Ismailu, wah, masuk buku nih Pak Ismail. Ismailu yusri'u fil mashyi. Muhammadun yughadirul madinata. Al-musafiru yatawajjahu ila salatil mughadarati. Mahmudun yattajihu ila ta'irati. Al-khututus su'udiyatu tu'linu an rihlatiha. Ada yang kalimat yang tidak paham? Sadisa jam 6. Al-Hindi India. Al-Mashyu berjalan, ya, berjalan. Ya. Yusri'u berjalan cepat, ya. Yusri'u fil mashyi, ya, berjalan cepat. Baik, berarti sudah enggak ada. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Marra bina. Ghadara yughadiru, marra bina mughadaratan. Ma makna yughadiru? Pergi, ya. Dhahaba, bermakna dhahaba. Dhahaba. Yadhabu. Istami' wa radid thalithan. Yumkinuka an takhruja. Kita baca bareng-bareng, ya, ikutin. Istami' wa radid. Yumkinuka an takhruja. Yumkinukal khuruju. Yumkinuka an tadkhula. Yumkinukad dukhulu. Yumkinuka an tasila. Yumkinukal wusulu. Yumkinuka an tusafira. Yumkinuka as-safaru. Yumkinuka an tughadira. Yumkinuka al-mughadaratu. Yumkinuka an ta'uda. Yumkinuka al-'audatu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Seperti yang pertama tadi, bahwa untuk mengungkapkan sesuatu di sini, kalau tadi fi'il dengan fa'il, ini fi'il dengan masdar. Ya, fi'il dengan masdar. Contohnya ketika kita mengungkapkan memakai kata yumkinuka. Ya, ketika kita memakai yumkinuka, maka kita boleh dengan fi'ilnya tapi ditambah an. Ini udah semua saya hapus. Baik. Amsah. Kita enak Pak atau belajar sekarang ya. Belajar sekarang ini kita banyak buku tulis, pulpen, pensil gitu ya untuk mengabadikan apa yang kita tulis. Saya pernah lihat video di Afrika, pedalaman Afrika. Ya, anak-anak kecil, dia kalau belajar itu cuma lawahatun dari kayu, semacam dari kayu segini, kurang lebih ukuran 30 atau 40 cm sampai setengah meter lebih lah. Ya. Kemudian dia bikin
tintanya sendiri dari pohon tertentu, dari daun tertentu ditumbuk kemudian menghasilkan tinta. Nah, jadi syekhnya itu misalkan hafalan ini Al-Fatihah ditulis. Jadi metode menghafalnya bukan hanya pendengaran tapi dia menulis. Ya, karena tidak boleh ada satu huruf pun yang keliru dalam Quran. Maka dia mengajarkan juga dengan metode menulis. Makanya ada syekh, saya lupa namanya, dia pernah setoran hafalan Quran bukan lisanan tapi kitabatan. Lisanan oke, dia hafal memang. Tapi kitabatan, ketika dia menulis, ya, setoran Al-Fatihah, dia setoran sambil ditulis. 30 juz selesai. Lisanan banyak Pak, dengan lisan setor gitu ya, banyak anak-anak kecil, banyak di pesantren tahfidz. Tapi yang kitabatan tidak banyak. Ya. Saya misalkan suruh misalkan surat An-Nisa misalkan, jenengan baca saya nulis, belum tentu tulisan saya betul, bisa jadi kurang satu huruf, kurang apa gitu ya. Karena pernah saya ujian seperti itu ya, pernah ujian Quran, ternyata hafalan dengan tulisan, saya banyak salahnya di tulisannya itu banyak salahnya. Ya. Nah, yang Afrika itu ya, kembali ke Afrika, dia lauhah itu ditulis, kemudian dihafal gitu sambil ngangguk-ngangguk, miring-miring kanan kiri gitu ya. Kemudian habis itu dihapus. Pulang nggak bawa apa-apa, bawanya yang di otak. Makanya luar biasa sekali. Itu pendidikan yang sangat ekstrim, ya, seperti zaman dahulu. Nah sekarang kita enggak. Nah, ditulis, ya, kemudian kita punya tinta sendiri, punya buku sendiri, kita bawa pulang bisa murojaah di rumah. Kalau mereka tidak. Kalau sudah ditulis, sudah dihapus, sudah. Besok ditanya lagi, suruh nulis lagi. Nah kita nggak bisa murojaah, murojaahnya gimana? Nanya kawan harusnya itu. Ya. Kalau kita enggak. Sampai mana tadi? Ya. Tadi saya mau nulis apa ini? Yumkinuka ya. Oh ya, saya menjelasin ini. Yumkinuka, loh, gimana nih tulisnya? Yumkinuka. Suja. Yumkinuka al-khuruju. Yang pertama, untuk mengungkapkan sesuatu, yang pertama tadi adalah fi'al dengan fa'il, yang kedua fi'al dengan masdar. Contohnya dua ungkapan atau dua bentuk atau format ini artinya sama. Ya. Seperti kita mengatakan yumkinuka an takhruja, Anda boleh keluar. Anda memungkinkan boleh keluar, artinya Anda boleh keluar. Yumkinukal khuruj, Anda boleh keluar, artinya seperti itu. Yumkinukal khuruj, artinya mungkin. Kalau sudah mungkin berarti bisa. Anda boleh keluar. Yumkinukal khuruj, artinya mempersilahkan untuk keluar. Yumkinuka dukhul, silakan masuk. Yumkinuka misalkan antaqra, yumkinuka antaqra, silakan baca. Kurang lebih seperti itu artinya ya dalam bahasa kita. Nah, untuk mengungkapkan ini yang pertama adalah dengan fi'al, dengan kata kerja. Ingat, ketika kita memakai yumkinuka, ini perhatikan, ini adalah fi'al, kata kerja. Amkana yumkinu, ka kepada Anda, ka. Kemarin ka kuma kum gitu kan. Ki kuma kunna. Yumkinuka, Anda boleh antakhruja. Nah, ketika ada dua ketika ada dua fi'al, ini fi'al pertama, ini fi'al yang kedua, maka wajib ada ini.
Nah, ini ya, tulis nih. Wajib ada an untuk mengawali yang kedua. Jadi tidak boleh yumkinuka takhruja. Yumkinuka tadkhula. Tadkhulu enggak boleh. Jadi susunan yang bagus, yang fasih, atau fusha. Jadi tidak semua orang Arab itu bisa berbicara fasih atau fusha, tidak ya. Mungkin yang sudah pernah ke Saudi, yang pernah di sana, banyak bahasa amiyah, bahasa pacaran ya, bukan pacaran, pasaran, bahasa pasaran. Seperti kalau naam itu bukan naam ya. Iya, itu bukan naam, aywa. Nah, seperti merek itu ya, merek produk aywa, huruf aywa ya, misalkan gitu, aywa. Saya aja nggak paham kalau bahasa ada orang syekh dari Qatar atau dari mana itu, muridnya Syekh Al-Utsaimin, namanya Syekh siapa lupa. Dia sering saya pakai untuk produksi itu di waktu saya masih di Jakarta itu. Cuma ada beberapa potongan videonya itu yang 1 menit, 2 menit, 1 menit setengah itu. Kalau sudah kecampur amiyah, nggak jadi saya ambil, karena sudah bisa diterjemahkan. Sudah dapat separuh nih, mandek di tengahnya, ini amiyahnya nggak paham, ini nggak bisa ditulis. Akhirnya ganti lagi, padahal temanya bagus gitu. Jadi ada beberapa masyayikh yang seperti itu, ngomong enak didengerin, tahu-tahu amiyah. Waduh, pusing nih kalau udah amiyah. Saya nggak paham kalau udah amiyah. Nih, ini. Jadi kalau ada fi'al, maka harus ada an. Harus ada an. Kalau sudah ada an, wajib fathah. Nah, ini perhatikan, wajib fathah untuk membedakan dengan yang kedua. Yang kedua, yumkinuka, memakai fi'al, kemudian setelah fi'al masdar. Yang kemarin masdar. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ya, masdar. Masdar kharaja yakhruju, ya. Khorjan tapi jarang dipakai. Dia berubah, yang sering dipakai adalah khurujan. Ya. Memakai masdar. Nah, ketika memakai masdar, maka dia harus dhammah, tidak boleh fathah. Dia fathah karena ada an, dia dhammah karena tidak ada amilnya, tidak ada faktor yang lainnya. Ini bedanya. Ya, perhatikan. Yumkinuka an takhruja. Jadi tidak boleh membaca yumkinuka an takhruju. Yumkinuka an tadkhulu, tidak boleh. Karena ada an wajib fathah, yumkinuka an takhruja. Makanya saya sering sampaikan, kalau bisa ketika membaca, baca semuanya. Huruf harokat huruf yang terakhir baca semuanya untuk bisa membedakan. Nanti kalau sudah lancar, nggak apa-apa. Yumkinuka an takhruj, yumkinuka an tadkhul, yumkinuka an taqra, enggak apa-apa kalau sudah lancar. Tapi kalau masih belajar, baca semuanya. Yumkinuka an takhruja, yumkinuka an tusafira, yumkinuka an tughadira. Semuanya dibaca. Sampai sini paham? Paham insyaallah. Ya, Allahumma sahil. Allahumma sahil lana umur. Ya. Kita meminta tentunya kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Bukan sahla. Langsung kita masuk ke latihan. Kharaja ini sambil membaca tapi sambil diingat ya. Ini perubahan sudah baku. Kharaja anta khruja, masdarnya khuruj. Kemudian anta dukhula dukhul, antasila al-wusul, antusafira as-safar, antughadira al-mughadara. Nah, kalau sering membaca, sering ketemu, insyaallah tidak asing. Anta'uda al-audatu. Ya, insyaallah enggak asing. Sering membaca. Nah, makanya ada istilah Allah bisa karena biasa. Sering ketemu maka terbiasa. Oh, ini masdar, ini fa'il, ini fa'il. Kita masuk ke latihannya. Thalithan hawwil. Baik, hawwil. Unzuru ila hadhihi atau hadha an-namudaj. Hawwil ay bermakna ghayyir. Ghayyir al-jumal. Al-jumal jama' min jumlah. Hawwilil jumala al-atiyah bimakna al-atiyah ay
Al-atiyah ay at-taliyah. Al-atiyah at-taliyah. Kama bima'na mithlu. Al-mithal. Mathalul ladzina kafaru. Mathalul ladzina yunfiqu fi sabilillah. Kama al-mithal, mithal. Al-mithal, mithal kama fi ma ma'na ay fi nafsil ma'na. Fin namudaj fi di dalam an-namudaj contoh. Man namudaj? An-namudaju al-musafiru. Lahidhu jayidan, perhatikan dengan baik. Al-musafiru yuridu al-musafiru. Kita memakai ya, arada yuridu berarti huwa. Karena musafir dia mudzakkar, laki-laki. Kenapa mudzakkar laki-laki? Tidak ada ta marbutah. Nah, maka memakai yuridu bukan turidu. Bukan turidu. Al-musafiru yuridu al-khuruja. Loh, kok di sini al-khuruja? Yang tadi al-khuruju. Kenapa ini berubah? Kenapa Ismail berubah? Tadi kan al-khuruju, katanya al-khuruju harus dhammah. Nah, ini contoh lain ini. Al-musafiru, orang yang bepergian, yuridu menginginkan al-khuruja, karena al-khuruja di sini posisinya sebagai objek, sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi artinya apa? Yang menderita, yang menjadi sasaran. Nah, objek sasaran yang menderita. Kalau di Mukhtasar Jidan apa ya bukunya? Kitab Nahwu, syarah apa? Al-Jurumiyah, kitab kuning tipis itu tipis. Ya. Pokoknya di situ cuma disebutkan 3 tokoh, Zaidun, Amron, Zaidun wa Amron kata saja. Zaidun Amron. Di situ orangnya Dharaba Zaidun Amron. Jadi di buku itu yang menjadi madrub itu yang jadi ya Amron itu, ya, tokoh yang istilahnya apa ya, apes terus lah, tokoh apes terus itu Amron. Karena di buku itu hanya diistilahkan seringnya itu pakai kata Dharaba Zaidun Amron. Zaidun memukul Amron. Jadi terpukul terus itu Amronnya itu di buku itu kan, kasihan. Nah, makanya ya nanti kalau kasih nama jangan Amron ya, supaya enggak dipukul terus nanti sama teman-temannya. Kenapa di sini memakai fathah? Karena dia posisinya maf'ul bihi. Kalau yang tadi bukan maf'ul bihi. Beda. Perhatikan harokatnya, perubahan harokatnya. Kita ikutin apa yang dicontoh. Al-musafiru yuridul khuruja. Kemudian dirubah menjadi nughayyir ila al-musafiru yuridu an takhruja. Jadi dibalik dengan yang tadi istami' wa radid yang salisan itu. Dari yang masdar menjadi fi'al. Kenapa antara yuridu dengan yakhruja ada an? Seperti tadi, kalau ada 2 fi'al bersanding berjajaran maka harus dipisah dengan an. Artinya fi'al yang kedua itu wajib memakai an. Yuridu an yakhruja, yuridu an aqra. Uridu an aqra, uridu an aktub. Nah, jadi kalau jenengan antum semuanya mengistilahkan mengungkapkan sesuatu tapi memakai fi'al lagi, maka harus ada annya. Misalkan ana uridu pergi. Ana urid kan sudah kata kerja. Ana uridu pergi. Ana uridu an adhaba. Tidak boleh ana uridu adhabu, tidak boleh. Karena dua-duanya kata kerja. Masing-masing memakai saya, maka harus yang kedua harus pakai an. Ana uridu an adhaba, ana uridu an usolliya. Aku ingin sholat, aku ingin menulis. Ana uridu an aktuba, aku ingin membaca. Ana uridu an aqra'a, aku ingin minum. Ana uridu an ashraba, aku ingin makan. Ana uridu an akula. Nah, jadi harus memakai an. Taib al-awwal. Mas Hendra, saya hafal nomor 1 itu Mas Hendra. Sebelum saya buka udah saya sebutkan dulu. Al-awwal, Mas Hendra, iqra. Al-musafiru yuridu istikhrajal jawazi.
Naam. Al-musafiru yuridu an istikhrajal jawaz. Jawaz. Nah. Ayo perhatikan. Tadi paham nggak yang saya sampaikan? Oh iya ya ya. Al-musafiru yuridu an istikhrajal. Tadi sudah ngomong oh iya, berarti paham kalau ada oh iya gitu ya. Yastakhrijal jawazi. Hah? Yastakhrijal jawaza. Hah? Lagi? Yang keras? Al-musafiru yuridu an yastakhrijal jawazi. Jawazi au zawazu au jawaza. Tadi jawaza, sekarang disuruh baca lagi jadi jawazi. Baca lagi menjadi jawazu. Baca lagi. Nanti yang keempat jadi jawaz. Disukunkan. Baca lagi. Yang kelima cuma yuridu an yastakhrija. Mau dibuang malah katanya, bisa-bisa nih. Yang mana? Ya betul ya, perubahan dari istikhraj menjadi yastakhrij. Istaf'ala yastaf'inu, istakhraja yastakhriju istikhrajan. Ya, al-musafiru yuridu an yastakhrijal jawaza. Karena dia fi'al, istakhraja dia fi'al, maka jawaza dia maf'ul bihi. Jadi nanti ada tumpuk-tumpukan ya. Nanti ada tumpuk-tumpukan kalau belajar. Ya, jadi tumpukan itu bukan tumpukan bata kayu. Di sini juga ada tumpuk-tumpukan. Sebagai contoh nih, apa tumpukannya? Untuk mengurai saja. Apa tadi pertamanya? Al-musafir ya, al-musafiru yuridu langsung an yastakhrija an yastakhrija. Kalau banyak dihitung biasanya. An yastakhrijal jawaza. Nah, ya. Ini fi'al. Tidak semua fi'al membutuhkan maf'ul bihi. Nah, ada fi'al. Nah, kalau membutuhkan maf'ul bihi namanya fi'al muta'addi. Muta'addi dia membutuhkan objek, membutuhkan sasaran. Nah, yuridu seperti tadi dia membutuhkan objek, makanya objeknya dia memakai masdar. Yumkinuka al-musafiru yuridu al-khuruj. Ya nih al-khuruj. Al-khuruj. Khuruja. Al-musafiru yuridal khuruja. Ini objek maf'ul bihi. Maf'ul bihi objek sasaran. Karena yuri itu dia muta'addi membutuhkan objek. Seperti bahasa Indonesia ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak. Ini juga sama di dalam bahasa Arab. Al-musafiru yuridu al-khuruja. Ini juga fi'al. An yastakhrija fi'al juga. Dia membutuhkan kalau objek dia harus fathah, maf'ul bihi harus fathah. Maka dia ini fi'al, maf'ul bihinya milik an yastakhrija, maka dia juga harus nasab fathah ya, fathah. Al-musafiru yuridu an yastakhrijal jawaza. Kenapa jawaza? Li'anna
Ya, karena kata ini adalah maf'ul bihi untuk fi'al yastakhrija. Nah, kalimat an yastakhrijal jawaza fi mahalin nasab maf'ul bihi. Nah, itu tumpuk-tumpukan maksudnya. Jadi kalimat ya gabungan an yastakhrijal jawaza dalam posisi fathah ini, dalam posisi fathah, dia adalah maf'ul bihi milik yuridu. Berarti dia maf'ul bihinya ini maf'ulnya ini. Numpuk-numpuk, Pak. Baik, ats-tsani. Mas Winda mawjud? Aina? Winda. Winda. Ahlan wa sahlan. Tafadhal Winda. Sudah Isa? Sudah Isa. Oh, udah Isa. Kelewat. Ya udah, kelewat. Satu lagi ya. Enggak apa-apa. Ya, Mas. Sampai Mas Ralim ya. Oh, senang banget lihat absen ini. Ya, Mas Winda terakhir. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pertemuan akan datang. Al-musafiru iqra. An yahjuza, yahjiza, yahjuzu, apa? An juza, lama-lama yakuza nanti. Yakuza. An yahji, an yahji za, ya. An yahjiza. Makana. Nah, mumtaz. Al musafiru yuridu an yahjizal makana. Ya, betul. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Raqam tsalits ya. Insyaallah naltaqi maratan ukhra fi hadzal makan, fi nafsil makan wa fi hadzal mawdin باذنillah taala. Qabla an ننهي هذا البرنامج نريد يعني كشف الحضور Ali Mas Ali sakit, Pak Anjana mawjud, Waib, Pak Irfan mawjud, Pak Andi mawjud, Ibnu Hajar Waib, Pak Hamzah Waib, Pak Yosef, Pak Gunawan, Pak Ralim, Pak Wahidin mawjud, Pak Hartono Waib, Pak Yulianto, Mas Andi mawjud, Pak Mulyanto Waib, Pak Yodi mawjud, Pak Atur mawjud, Pak Ali Waib, Pak Ihsan mawjud, Pak Teguh Aina Waib. Ini bawa nyawa orang Pak jenengan nih. Pak Aldi mawjud, Pak Sukimi mawjud, Pak Ismail Waib. Tadi kan mewakili ya. Mas Farizi Waib, Pak Budi Hadirah, Mas Faiz Waib, Mas Hanif mawjud, Pak Sulaiman Waib, Pak Agus mawjud, Said Muttahar mawjud, Pak Fajar Waib, Pak Anbar mawjud. Ya, satu lagi Pak Samik Pak Sukimin. Mustami enggak apa-apa Mustami. Tahu Mustami? Ya Bapak Kondrong. Bapak Kondrong. Apa Pak? Masmuk namanya Bapak? Saya tulis saja. Ya buat ini. Udah disebut. Baik, naktafi lahuna nasyukurukum jami'an ala husni istima'akum wa julusikum. ونختتم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.